Hai Sobat Ngobras, kembali lagi bersama podcast BP2JK Sulawesi Tengah. Bersama saya Muhammad Zulfikar dan narasumber Mas Fakih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengadaan konstruksi dengan topik mau menang tender dalam penawaran harga, ini rahasianya. Baik, langsung saja ke narasumber kita, Mas Fakih. Mungkin bisa dijelaskan apa sih penawaran harga itu? Baik, sebelum saya menjelaskan penawaran harga itu apa, kita harus tahu dulu apa sih dokumen tender itu. Ya, dokumen tender itu banyak sih isinya, ada umum, pengumuman, IKP, LDP, terus bentuk dokumen penawaran, administrasi, teknis, dan harga. Nah, di dalam dokumen tender tersendiri itu ada namanya dokumen penawaran teknis, di mana isinya itu dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga, ya kan. Nah, dokumen penawaran administrasi itu isinya surat penawaran dan jaminan penawaran. Untuk dokumen penawaran teknis itu ada metode apabila itu kualifikasi usaha besar. Terus untuk yang kedua itu daftar peralatan utama. Yang ketiga daftar personel manajerial. Terus daftar isian pekerjaan yang disubkontrakkan apabila itu disyaratkan. Terus formulir rencana keselamatan konstruksi atau RKK, dan dokumen lain yang disyaratkan apabila ada. Terus yang terakhir yaitu dokumen penawaran harga. Nah, di sini penawaran harga itu sebenarnya ada 3 aja. Yang pertama, harga penawaran sesuai dengan surat penawaran. Terus yang kedua, daftar kuantitas dan harga. Dan yang ketiga, formulir analisa harga satuan pekerjaan khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% dari HPS. Ini khusus akan dilakukan EKH atau evaluasi kewajaran harga apabila penawarannya kurang dari 80% HPS. Itu. Baik, terkait itu hal-hal nih Mas yang dilarang dalam penawaran harga itu apa aja sih Mas? Selama saya menjadi Pokjad itu banyak sekali ya yang saya temukan peserta itu menawarkan harga itu keliru, ya. Jadi kita harus selalu mengecek apa yang ada di dokumen tender tersebut. Ya. Contohnya apabila PPK mengupload BOG, ya, BOG yang ada di SPSE, ya. Itu silakan diupload, dilihat, dan jangan sampai merubah isinya. Contohnya itemnya ditambah atau itemnya dikurang. Ini harusnya tidak ada nih, terus dikurangi. Terus ini harusnya ada penambahan di item ini. Ya, jadi tidak usah diotak-atik untuk itemnya. Dan volumenya juga jangan ditambah dan dikurangi. Ikutin volume yang item dan volume yang sudah diberikan oleh PPK. Nah, di situ penyedia tinggal mengisi harganya saja. Jangan sampai ada yang dikosongin dalam isinya itu. Karena apa? Karena kalau dikosongin itu kita anggap itu sudah mereka mau mengerjakan. Ya, penyedia mau mengerjakan item tersebut yang dikosongin. Jadi isi semua, cek semua data yang disampaikan. Jangan mengotak-ngatik format yang sudah dikasih oleh PPK. Iya. Oke, baik. Selanjutnya terkait masalah tadi yang udah dilarang ya Mas ya dalam hal penawaran harga. Nah, kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh penyedia ketika melakukan penawaran harga gitu dalam proses tender? Kesalahan-kesalahan ya, yang sering saya jumpai itu biasanya itu pada saat merekap, ya. Jadi dalam item pekerjaan ada judul, ya. Namanya pekerjaan persiapan, terus pekerjaan struktur. Nah, itu mereka itu akan ada item-itemnya itu. Nah, pada saat direkap itu dikasih diskon sama biasanya sama penyedia. Jadi rekap struktur biasanya 10 miliar itu mereka diskon mungkin 20% ya, jadi 10 miliar jadi 8 miliar gitu. Padahal itu nggak boleh diotak-atik itu. Itu harus sesuai apa adanya. Jadi kalau ada item, volume dikalikan harga dan rekapannya ya di situ, nggak usah dikurang-kurang diskon. Kalau
kalau mau didiskon langsung aja di harganya berapa diskonnya itu, jangan di rekapannya. Seperti itu. Oke. Baik, terkait dengan kesalahan yang sering dilakukan ketika penawaran harga, menurut Mas nih, apa nih tipsnya agar penyedia tidak melakukan kesalahan yang sama tadi dalam proses penawaran harga? Oke, tips-tipsnya ya tadi apa adanya. Terus kalau mau menawarkan harga itu gunakan harga yang terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan. Murah belum tentu yang terbaik kan. Kalau seandainya ini kan memang benar sih ya, sistem gugur harga terendah kan ya. Jadi yang dilihat kan apabila sudah kualifikasinya dan teknisnya sudah lolos, langsung kita lihat harganya kan, mana yang paling murah kan ya. Ya, apabila harga itu di bawah 80% dari HPS, maka di situ kita lakukan evaluasi kewajaran harga. Kita lihat apakah bisa dipertanggungjawabkan nggak item-item yang dilakukan evaluasi kewajaran harga itu. Apabila tidak wajar, tidak bisa diterima, dalam dasarnya kurang kuat, dasar hukumnya kurang kuat, maka bisa gugur di situ nanti penyedia. Kalau terlalu katakanlah kalau terlalu murah banget, ini murah nih di bawah 80%, kita nggak bisa penyedia nggak bisa mempertanggungjawabkan, dilakukan evaluasi kewajaran harga tidak bisa gugur di situ. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan semuanya itu. Walaupun dia murah, tapi dia harus ada pertanggungjawaban atas penawaran harga yang diberikan, begitu ya Mas ya. Baik, terima kasih kepada Mas Fakih atas penjelasannya. Kemudian semoga kedepannya kepada para penyedia untuk bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi terkait proses penawaran harga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube BP2JK dan follow Instagram BP2JK Sulawesi Tengah. Dan apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom chat di YouTube ataupun di channel ataupun di Instagram BP2JK Sulawesi Tengah. Terima kasih, sampai jumpa. Salam ngobras.